Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Damayanti dari kelas A3R1 NPM 19020019 akan mereview yang sudah dipelajari tentang akuntansi syariah sebagai berikut. Yang pertama ada dari sejarah perkembangan akuntansi syariah. Nah, sebelum berdirinya peradaban Islam hanya ada dua peradaban besar, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Menurut Adnan Dalabaja 2006, pada saat itu telah digunakan akuntansi dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang, dari sejak pergi berdagang sampai pulang kembali. Lalu ada pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi, antara lain perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi tidak tunai telah mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan transaksi. Ini juga mendorong berkembangnya partnership. Dan yang kedua ada kewajiban membayar zakat. Nah, kewajiban membayar zakat ini antara lain mendorong pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan Baitul Mal secara periodik dan mendorong pemerintah Muslim untuk mengklarifikasi hartanya sesuai ketentuan zakat dan membayar zakatnya jika telah memenuhi nisab. Adapun kemiripan akuntansi kekhalifan Islam dengan buku Pacioli, istilah jurnal atau jurnal telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifan Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Nah, ada pendekatan-pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah, antara lain pendekatan berbasis akuntansi kontemporer atau induktif, pendekatan deduktif dari ajaran Islam, dan pendekatan hybrid. Nah, pendekatan hybrid itu berprinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat. Tujuannya mewujudkan tanggung-jawaban Islam. Nah, di sini ada sistem keuangan syariah ini ada dari rukun akad, antara lain 1. Dua pihak yang berakad, 2. Objek akad, 3. Redaksi akad. Dan ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akad, antara lain 1. Sigat atau redaksi akad, 2. Syarat-syarat dalam akad, 3. Larangan atas akad dan tasarruf atau mengelola, 4. Gharar. Dan hal-hal yang terkait dengan akad antara lain 1. Fasakat atau akad sah tapi kemudian dihentikan dan dibatalkan. 2. Batil, akad tidak sah atau tidak memenuhi syarat rukun jual beli. 3. Fasad, akad sah tapi ada kekurangan pada perkara cabang karena paksaan. Instrumen keuangan syariah antara lain ada dari akad syariah, yaitu 1. Mudharabah, 2. Musyarakah, 3. Suku, 4. Saham syariah. Dan ada akad jual beli atau sewa menyewa, 1. Murabahah, 2. Salam, 3. Istisha, 4. Ijarah atau sewa menyewa. Dan ada akad-akad lainnya antara lain 1. Syarf, 2. Wadiyah, 3. Qadudul Hasan, 4. Al-Wakalah, 5. Halafa atau jaminan, 6. Hiwalah atau pengalihan utang piutang. Nah, tujuan bagi pihak internal perusahaannya antara lain ada 1. Bagi pihak manajemen memerlukan informasi untuk pengendalian, pengorganisasian, dan perencanaan suatu perusahaan. 2. Bagi pemilik perusahaan. Dan adapun tujuan bagi pihak eksternal perusahaan antara lain 1. Investor untuk menentukan penanaman modal, 2. Kreditur untuk mereka berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran. Di sini juga ada pengertian akuntansi mudharabah, yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Nah, rukun-rukun transaksi mudharabah ada 3 rukun, yaitu 1. Transaktor atau pemilik modal dan pengelola, 2. Objek mudharabah atau modal dan usaha, 3. Ijab kabul. Dan adapun pengertian dari musyarakah antara lain dalam PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Nah, transaksi kemusyarakah ini ada 2, yaitu musyarakah hak milik atau syarikul amlak adalah persekutuan 2 orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan.
Dan yang keduanya ada musyawarah akad atau sikratul uqud, adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Dua pihak transaktor, antara lain satu objek musyarakah atau modal dan usaha, dua ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Di sini juga ada pengertian dari akuntansi murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, transaksi murabahah yang dapat dilakukan dengan satu, murabahah tanpa pesanan, yaitu bank bertindak sebagai penjual barang yang diperoleh tanpa adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah. Dua, murabahah berdasarkan pesanan, bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya dengan adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah. Nah, rukun-rukun transaksi murabahah ini antara lain ada satu, transaktor atau pihak yang bertransaksi itu antara penjual dan pembeli. Kedua, objek murabahah, barang yang dijual belikan. Ketiga, ijab dan kabul, pernyataan jual beli oleh pihak yang bertransaksi. Salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayaran didunasi di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Nah, rukun-rukun salam meliputi antara lain satu, transaktor yakni pembeli atau muslam dan penjual muslam ilaih. Dua, akun akad salam berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Dan tiga, ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli secara salam baik berupa ucapan atau perbuatan. Dan di sini juga ada ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, merupakan transaksi sewa menyewa yang diperolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Nah, rukun-rukun transaksi ijarah meliputi antara lain ada tiga, satu, transaktor yakni penyewa dan pemberi sewa. Dua, objek ijarah yakni fasilitas dan uang sewa. Tiga, ijab dan kabul menunjukkan serah terima baik berupa ucapan dan perbuatan. Dan yang pertanyaan kedua itu, kalau ada pertanyaan kayak gini, jika Anda membutuhkan sarana usaha berupa gedung atau pabrik, akad mana yang akan Anda pilih? Istisna paralel atau ijarah muntahiyah bitamlik? Kalau saya lebih memilih menggunakan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT karena dalam memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Dan transaksi ini juga memiliki keunggulan pertama, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Yang kedua, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah. Dan sekian dari materi yang saya review. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon dimaklumi, dan saya akan menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.